Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini teman-teman, kita di sini akan cuma diskusi santai. Yang kita akan diskusikan ini yaitu opini tentang pesantren, modernisasi dan globalisasi, dan apa itu konsep pesantren dalam menyiapkan santri milenial. Nah, teman-teman ini sekalian pasti tahu apa itu pesantren. Pesantren apakah cuma tempat ngaji doang? Apakah cuma tempat baca kitab doang? Nah, pesantren ini akan kami kaitkan dengan modernisasi dan globalisasi, dan serta kita akan membahas tentang bagaimana menyiapkan santri-santri yang milenial. Walaupun santri masih ada di dalam pesantren, akan tetapi kami akan menyiapkan bagaimana supaya santri itu menjadi anak milenial dan tidak ketinggalan sama yang di luar sana. Nah, oke teman-teman, mungkin ada yang bisa membantu saya, apa sih itu pesantren yang modernisasi itu apa sih? Kalau menurut saya sih pesantren itu tempat ngaji. Bagaimana yang lain? Ya, pesantren itu sesuai dengan namanya, yaitu kumpulan para santri, di mana yang di dalamnya itu ya untuk menuntut ilmu dan ya ilmu yang agama-agama itu. Oh, ya, mungkin ada yang lain? Kalau di sini pesantren yang terletak di Indonesia itu dipandang dengan menekankan pola aspek tradisional dengan mengesampingkan kemampuan untuk mengembangkan diri dalam kehidupan modern. Nah, gimana? Masa setuju semua? Kalau menurut saya sih pesantren itu ya tempat ngaji tadi, tapi ada benarnya juga yang menampung santri-santri juga yang kata Mbak Miss katakan memang benar sih. Apakah pesantren itu masih tradisional? Enggak sih kayaknya ya. Ya, enggak. Sesuai dengan zamannya sih enggak. Sekarang zamannya berbeda, jadi pesantren itu harus ikut zaman milenial juga. Ya, bagaimana cara pesantren itu menjadikan santrinya itu sebagai Iya ya. tapi tidak tidak melupakan yang kayak salafiyahnya itu. Ya, memang di pesantren ikut zaman, tetapi tidak semata-mata melupakan yang salafiyahnya yang zaman dahulunya itu. Oh, jadi kalau misalnya saya bisa pahami ya, pesantren yang ngikutin zaman, yang modern, akan tetapi tidak melupakan hal-hal yang awal gitu ya, pelajaran-pelajaran dari awal yang gitu, kayak ya akhlak mungkin ya, Iya. adab mungkin, kayak gitu. Mungkin yang lain mungkin, apakah pesantren itu wajib semuanya modernisasi, harus modern gitu? Apakah wajib pesantren kayak itu? Tidak juga. Kalau menurut saya ya tidak semua pesantren harus mengikuti zaman yang maju ke depan itu. Contohnya di Hasan Jufri itu mengikuti zaman dulu. Masih Bahasanya itu memakai konsep salafiyah. tidak itu modern. Oh ya, Tapi ya. santrinya itu bisa ikut modern dengan konsep-konsep yang ada. Mengembangkan alat yang ada saat ini. Oh ya, tunggu dulu. Kan dari tadi kan ada konsep salafiyah. Apa sih sebenarnya konsep salafiyah itu? Ya konsep terdahulu kayak masih Yang dipakai sesepuh nenek moyang. Iya, Itu. Ya, Iya. salafiyah gitu. Ya, pam. Mungkin dari yang lain? Apakah semuanya memakai salafiyah? Tidak. Tidak. Kok bisa? Katanya kan awal tadi kan sudah dibahas. Nah, pesantren itu ya memang kita ngikutin zaman, akan tetapi tidak luput dari ajaran-ajaran salafiyah. Nah, masa ya tidak semua yang memakai salafiyah, mengapa? Apakah ada yang cuma pesantren yang membahas tentang teori-teori ilmiah mungkin, ataupun
apakah yang dinamakan pesantren itu wajib ke agama atau gimana sih sebenarnya? Mungkin ya kalau di pesantren itu memang lebih condong ke agama. Tetapi apa ya, yang namanya di pesantren memang banyak ilmu agamanya. Pelajaran umum itu di pendidikan lain gitu. Di pesantren hanya fokus kepada ilmu-ilmu agama. Begitu. Saya mau kayak ada yang saya bingung gitu loh. Kan tadi kan sudah ada gitu kan, santri supaya nggak ketinggalan zaman. Nah, konsep apa yang diterapkan oleh pesantren dalam menyiapkan santri yang tidak ketinggalan zaman, atau yang dimaksud ya santri milenial gitu kan bahasa gaulnya, apa gitu yang diterapkan pesantren dalam menyiapkan hal tersebut? Mungkin dari kawan-kawan. Kalau sepengetahuan saya, konsepnya itu seperti kita itu tahu cara beradaptasi dengan teman-teman di dalam pesantren, agar kita itu bisa peka terhadap apa yang dirasakan teman-teman, peduli terhadap teman-teman ya gitu. Agar kita itu mempunyai kesadaran, ya gitu. Mungkin. Nah, tunggu dulu. Bukannya namanya santri milenial itu kan ada kaitannya dengan teknologi, bukan sih? Iya. Iya kan? Iya bisa. Nah, terus kan ada berbagai pesantren nih yang ya bisa kita bilang itu dilarang menggunakan ya seperti alat komunikasi, gadget gitu kan. Itu kan dilarang. Terus bagaimana caranya supaya santri itu tetap bisa berkembang di pesantren terus mengikuti zaman yang ada? Ya mungkin ini karena dilarangnya di pesantren, mungkin ya gara-gara santrinya itu juga menyalahgunakan alat teknologi sekarang. Ya mungkin Apa nih? Mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu. Iya. Ya mungkin dari yang lain. Mungkin apakah namanya santri milenial itu wajib namanya memakai teknologi apa enggak sih? Tadi kan ya kita bisa lihat kan yang namanya milenial itu tidak lepas dari hal yang teknologi gitu, gadget gitu kan. Apakah santri milenial itu bisa dia ngikutin perkembangan zaman tanpa gadget? Bisa nggak kira-kira nih? Kayaknya menurut saya nggak bisa deh. Mungkin dia lain. Tapi kan kalau misalnya dia tidak tidak menggunakan gadget, mungkin dia bisa dari hal-hal dijenguk, mungkin kan bisa kan. Apakah itu memungkinkan untuk satu hari dijenguk bisa ikutin perkembangan zaman gitu, disambangi lah gitu? Bagaimana sih? Tapi ya kalau itu setiap santri itu katanya tadi kan bisa apa enggak santri itu menjadi santri milenial kalau enggak mengikuti, kalau enggak megang itu alat komunikasi. Ya menurut saya sih bisa, karena tidak semua orang itu bisa mengikuti zaman hanya dengan cara gadget, tapi dengan cara biasanya di pondok pesantren ini ya kan ada banyak buku, banyak apa gitulah bacaan yang harus dibaca, tidak hanya dari gadget gitu. Ya paham. Nah, ini kan mungkin ada yang lain mungkin yang menjelaskan argumennya mungkin, ataupun pernah membaca jurnal ataupun ya seperti artikel, mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin ya bisa sih. Ya yang lain nggak ada nih? Kalau nggak ada bisa saya lanjut ya. Nah, lanjut. Kita dari tadi kan ngebahas ya untuk menyiapkan santri itu bagaimana dia bisa mengikuti perkembangan zaman walaupun dia di dalam pesantren kan. Nah,
itu kan kita sudah bahas tadi kan, ya dari ada beberapa pesantren yang menggunakan gadget, adapun juga ya santri yang mengikuti perkembangan zaman melalui bacaan-bacaan buku, mungkin ada koran ataupun majalah-majalah tertentu, majalah harian mungkin ya. Nah ini kan kita membahas tentang pesantren kan awal kan. Nah pesantren itu ya secara kan pastinya ada di mana-mana, maksudnya secara global gitu pesantren kan. Apakah kita bisa menyamakan santri Indonesia sama santri-santri yang misalnya ada di Jazirah Arab atau Mesir, Kairo gitu? Apakah kita bisa samakan seperti itu? Ya untuk apa ya? Untuk model-modelnya itu bisa kita samakan, misalnya ya untuk model pembelajarannya itu kan pastinya meski tidak banyak, pasti di dalam pesantren itu mengikuti zaman terdahulu, ya tidak dilupakan seperti tadi. Ya mungkin tidak banyak, yaitu bisa kita samakan dari pesantren Indonesia ke pesantren lain. Jadi maksudnya ini memadukan keduanya, memadukan Cara membedakan maksudnya. Iya. Iya. Gini loh maksud saya. Kan ini kan kita membahas pesantren nggak hanya di Indonesia saja kan, tapi kan ada yang di Mesir atau Arab, Jazirah Arab gitu kan, ataupun ya kan seperti Yaman gitu kan. Apakah ya seperti tadi konsep atau kebijakan yang ada pesantren yang ada di Indonesia itu apakah bisa disamakan sama yang di Jazirah Arab, Mesir dengan perkembangan zaman ini? Ya kalau menurut saya bisa, karena apa yang diajarkan dalam pesantren itu pasti sama, yaitu budi pekerti dan nilai-nilai luhur bangsa. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari awal sampai akhir tadi, jadinya itu pesantren itu yang pertama itu ya tempat berkumpul atau menampung para santri, dan juga pesantren tempat belajar agama pastinya kan. Nah itu pesantren. Nah juga kalau di dalam pesantren itu caranya untuk tidak ketinggalan zaman, santrinya itu selain menggunakan gadget ataupun hal-hal yang berbau teknologi, itu santri di pesantren itu bisa dengan membaca buku, majalah ataupun koran, artikel dan yang lainnya. Itu caranya supaya santri yang ada di dalam pesantren tidak ketinggalan zaman, walaupun dia tidak menggunakan gadget ataupun handphone. Nah, juga kalau misalnya secara global pesantren itu ya sama, mau di Indonesia, Jazirah Arab ataupun Mesir, Kairo, itu sama sebenarnya mempelajari tentang agama, yaitu membahas tentang akhlak, adab, budi pekerti, dan hal-hal ataupun hukum-hukum fikih tertentu. Itu sama dipelajarinya, mau di Indonesia dan yang di luar negeri gitu. Secara global pesantren itu sama dalam topik pembelajaran ya. Mungkin ya cuma sampai sini aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang paham ataupun ingin menanggapi ya atau ingin menyanggah, kita bisa ya ngumpul-ngumpul lah gitu di warung kopi kan, bisa kan? Kita saling ngumpul-ngumpul gitu bisa, insya Allah. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada tutur kata dan kesalahan perilaku dari kami, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.